daftar agama yang ngaku-ngaku Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ngaku-ngaku Kristen, ini fakta loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan ngarang-ngarang ya. Ngopi dulu. Kopi susu, susunya dicampur ya, bukan dipisah ya. Agama ngaku-ngaku Kristen, ini fakta. Kalau di luar sana ini nggak apa-apa ya, saya menyampaikan dalam kenyataan ya. Di luar sana ada Katolik, ada Protestan, ada karismatik, ada Pantekosta, ada Mormon, ada Advent ya. Itu yang ngaku Kristen. Yang sering bingung ngaku Yahudi, yaitu Saksi Yehova, Oneness ya, kemudian Hasim, kemudian Bapa Yahweh, kemudian Bapa Elohim, Bapa Adonai. Itu semua sebenarnya Yahudi, ngaku Yahudi ya. Orang sering bingung antara yang ngaku Yahudi dan ngaku Kristen. Yang ngaku Yahudi, saya ulang ya, Saksi Yehova, Oneness, Yesus Only, Mesianik, Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Hasim, itu ngaku Yahudi. Padahal Yahudi palsu, jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yang ngaku Kristen ya, Protestan, Katolik, karismatik, Pantekosta, Advent, Mormon ya. Mungkin ada beberapa lagi. Itu ngaku Kristen. Pak, untuk membedakan Kristen dan ngaku Kristen apa, Pak? Kristen, perhatikan baik-baik. Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen itu apa? Ya, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4:16. Ya, Allah itu punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Jelas di situ ada kata Kristen, sebagai orang Kristen. Hendaklah kamu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi nama Kristus itu bukan nama Kristus yang lain, bukan nama Kristus-Kristusan. Nama Kristus itu siapa sih? Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen harus punya nama Yesus Kristus tok. Nah, mari kita bahas. Mereka yang ngaku-ngaku Kristen. Katolik juga ngaku Kristen, betul apa betul? Mereka dulu menyebutnya Kristen Katolik, tapi sekarang sudah enggak. Protestan mereka menyebut Kristen Protestan. Karismatik mereka menyebut Kristen Karismatik. Pantekosta juga begitu. Mormon juga begitu. Advent juga begitu. Mereka menyebut Kristen Pantekosta. Ya, seperti itu. Apakah mereka tuh Kristen beneran atau cuman ngaku-ngaku Kristen? Mereka cuman ngaku-ngaku Kristen. Ini buktinya kalau mereka ngaku-ngaku Kristen. 1, Allah mereka bukan Yesus. Udah, nggak usah muter-muter ya. Silakan ditanya ke mereka. Wahai orang Katolik, Allahmu Yesus atau bukan? Wah, muter-muternya kayak gangsingan. Wahai Protestan, Allahmu Yesus atau bukan? Ini gangsingan kuadrat. Karismatik, Pantekosta, Mormon Advent, Allahmu Yesus atau bukan? Ya, bisa muter-muter nggak karu-karuan. Ya, tanya sama orang Kristen, Pak HTD, Allahmu Yesus atau bukan? Oh iya, 100%. Ya, pertama cirinya itu ya, orang yang agama yang ngaku-ngaku Kristen, Allahnya bukan Yesus. Ada yang menyebutnya Tritunggal ya.
Ada yang menyebutnya segitiga bolong di tengah. Itu hanya ngaku Kristen. Cirinya itu ya, nomor satu, Allahnya bukan Yesus. Ya. Ya. Ciri nomor dua adalah masih ada ritual doa arwah, apapun bentuknya. Ya. Yesus dengan sangat tegas mengatakan kepada penjahat yang di sebelah kanan. Kok kanan, Pak? Kalau yang benar itu kanan ya. Di sebelah kanan Yesus berkata, hari ini juga engkau ke Firdaus. Jadi penegasan hari ini juga itu untuk menunjukkan orang percaya. Orang percaya itu kalau mati rohnya ke Firdaus. Nah, yang ngaku-ngaku Kristen masih melakukan ritual doa arwah, apapun alasannya. Kami nggak doa arwah, Pak. Kami hanya doa supaya peneguhan biar tidak terguncang imannya ya. Ya, ibadah bukan doa sih, bukan doa orang mati. Kalau yang ada doa orang mati kan Katolik ya. Kalau Protestan kan dia bungkus dengan yang namanya doa apalah namanya ya begitu ya. Kalau orang yang masuk Firdaus itu, Pak, hari itu juga. Kalau Anda mati jam 6 pagi, paling telat besok jam 6 pagi sudah ke Firdaus. Tapi semua yang ngaku-ngaku Kristen masih melakukan doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Karena mereka rohnya tidak ke Firdaus, tapi ke alam maut. Saya sudah lihat loh, pendeta-pendeta besar, romo-romo itu semua ada di alam maut loh. Karena apa? Mereka nggak percaya, lalu mereka melakukan ritual ya. Ritual supaya kebaktian menguatkan iman katanya ya. Apapun alasannya, itu tetap saja doa arwah. Ya. Karena bagi orang yang tidak percaya Yesus, orang mati nggak langsung ke alam maut, diputer-puter dulu. Sama setan ditaruh dulu 3 hari, taruh di halaman. Karena itu kuasanya ke setan ya. Orang mati, rohnya kembali ke Allah, kepada wewenang Allah. Ternyata karena kamu tidak percaya Yesus, maka di dalam Lukas 16 ayat 23. Kalau di ayat 22 dijemput malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tapi kalau ayat 23 tahu-tahu dibawa ke alam maut. Siapa yang jemput? Pasti bukan malaikat. Itu ditendang sama setan gitu. Digebukin ya rohnya itu, diseret-seret sama setan, lalu ditaruh dulu di halaman ya, diolok-olok dulu. Makanya ngaku Kristen, percaya kok bapal. Sini kamu dari grup alam maut, disiksa dulu 3 hari taruh di halaman, 7 hari taruh di jembatan, 40 hari taruh di alun-alun. Ya, diolok-olok dulu. Ya keluar ngaku Kristen juga bukan. Nah, itu setan-setan itu mengolok-olok kalian semua ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen doang ya. Terus dibawa ke alam maut. Makanya lama toh, sampai ada yang 1000 hari toh. Ya. Tapi kalau Kristen sejati hari itu juga ya langsung masuk ke Firdaus. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, itu ciri nomor 2. Nah, ciri nomor 3 adalah untuk menunjukkan bahwa yang ngaku-ngaku Kristen doang itu tidak Bapa di surga. Apa ya kata-katanya ya? Mereka meyakini ada Bapa di surga dan ada rumahnya di surga. Sehingga orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen itu selalu mengatakan kalau mati kita dipanggil ke rumah Bapa di surga. Walaupun sejak dicerahkan oleh suhu HTD, mereka semua sudah nggak menulis itu. Ini fakta di tempat pemakaman umum. Saya kemarin ngelihat baik itu di yang deket-deket aja, di Jonggol maupun di Jonggol terutama, yaitu mayoritas sudah tidak lagi ditulis setelah dipanggil pulang ke rumah Bapa ya. Dulu mereka meyakini itu, tapi sekarang sudah tidak, sudah memakai ayat-ayat Alkitab telah mengakhiri perjalanan hidupnya ya.
Jadi ciri ketiga dari orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen adalah ketika mati dia masih berpikir pulang ke rumah Bapa. Ya. Kemudian ya ciri lain samalah, Allahnya tidak esa, Allahnya bukan Yesus, ya. Yang Allahnya tidak esa, yang Allahnya Tritunggal, segitiga bolong di tengah, itu semua hanya ngaku-ngaku Kristen. Ya, Alkitab menyebutnya kelompok kambing terkutuk. Kambing terkutuk itu sudah ada mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang sudah ada, ya. Nanti akan dihakimi saat penghakiman terakhir, ya. Di dalam Wahyu 20 ayat 12 makanya dibuka kitab kehidupan juga, ya. Itu untuk menghakimi kelompok domba dan kelompok kambing. Yang ngaku-ngaku Kristen ini paling kenceng teriak-teriak bahwa dia pamer sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, yang menyembuhkan di jalan-jalan, ya toh, yang ngaku pastor, ngaku pendeta penyembuhan di jalan-jalan itu cuman ngaku-ngaku Kristen. Menyembuhkan dalam nama Yesus tapi terima kasih kepada Bapa, betul apa betul? Itu cuman ngaku-ngaku Kristen, tak kasih tahu. Kok bisa sembuh, Pak? Iblis lebih dahsyat, tak kasih tahu. Ya. Kesembuhan itu tidak hanya dari Allah, dari iblis lebih dahsyat. Ya, kekayaan itu tidak hanya dari Allah, dari iblis lebih dahsyat. Ya. Jadi yang tepuk-tepuk hipnotis mesmerisme itu yang kalau di Alkitab namanya Simon, ya, di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12 ada tukang sihir mesmerisme namanya Simon. Katanya sekarang ditiru juga. Banyak orang ngaku Simon, tepuk-tepuk, ya, itu mesmerisme sihir, ya. Dalam nama Yesus sembuh. Ya, sembuh, sampai rumah sakit lagi, ya, karena itu tipuan semua itu. Tidak ada yang sembuh permanen, tidak ada. Catat baik-baik. Mereka itu hanya kena hipnotis saja. Ya, tapi kayak gitulah, itu ngaku-ngaku Kristen itu. Itu nanti go to hell. Ya. Banyak orang yang sok alim, Bapak Ibu Saudara, ya. Sok merasa alim. 3 hari dari 7 hari dia ada di gereja. Sabtu, Minggu, dan Kamis biasanya, tengah minggu. Itu mereka seperti malaikat itu, masuk gereja doa nungging-nungging gitu. Lalu nanti ke surga apa enggak? Ya enggak lah. Ya, itu cuma ngaku-ngaku Kristen. Apakah Anda termasuk bagian ini? 3 hari dari 7 hari Anda jadi malaikat, masuk gereja, doa nungging-nungging, bahasa roh, raba-raba. Ya, haleluya, tapi yang kamu sembah bukan Yesus Allah. Allahmu bukan Yesus, tidak pernah berani ngomong Yesus Allah. Semua romo, semua pendeta tidak berani ngomong Yesus Allah. Itu masih 3 level di bawah kebenaran, ya. Para romo, para pendeta ngaku dari manapun, dari Pentakosta, dari Katolik, dari Mormon, dari Karismatik, semua hanya berani mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamatku. Allahnya masih Bapa. Itu level kalau di dalam Yakobus 2 ayat 19, Yakobus 2:19 percaya satu Allah. Yang percaya 3 Allah ya di bawah setan levelnya. Jadi Anda belum melampaui satu Allah. Kalau satu Allah itu namanya Yesus. Level berikutnya Yesus satu-satunya Allah. Itu belum Anda lalui. Level di atasnya Yesus satu-satunya Allah dari sebelum segala abad. Itu belum Anda lalui. Ya. Sekarang Anda melalui satu Allah aja belum. Ya. Lalu satu-satunya Allah, ya. Bukan hanya satu Allah, satu-satunya. Karena kalau Anda percaya Yesus satu Allah, nanti Bapa juga satu Allah. Roh Kudus juga satu Allah. Jadi 3 dalam 1. Anda masih muter-muter di situ. Yesus satu Allah Anda belum lalui. Kemudian Yesus satu-satunya Allah Anda belum lalui. Kemudian Yesus satu-satunya Allah dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya, ya. Jadi 3 hal itu belum Anda lalui, maka Anda disebut cuman ngaku Kristen. Ya, very clear Bapak Ibu Saudara, semua yang ngaku-ngaku Kristen tidak selamat. Ya. Untuk menjadi selamat masuk surga,
Anda harus beriman hanya pada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, 90% gereja di luar sana ngaku Kristen. That's it. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.